Ya, dokter. Maria, ini juga keribetan sendiri. Halo, dokter. Sinyalnya mungkin ya, Mbak Nat ya. Ya, Oh, itu dokter oke, ya. balik. Nah, jika kita berbicara mengenai tentang ABK, tentu orang banyak berpengertian bahwa ABK ini adalah autis. Hampir semua orang mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya ABK ini banyak sekali penjabarannya. Utamanya kalau kita bilang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ABK gitu ya. Nah, ABK ini sendiri adalah memang anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam fungsi fisik, kemudian kognisi, kemudian juga emosi yang dapat menghambat tumbuh kembang ataupun perkembangan dan pertumbuhannya. Jika kita katakan ABK ini sebenarnya banyak ragam, banyak jenis. Ya, saya di sini berusaha menjabarkan sesuai kriteria-kriteria anak ABK. Nah, ABK yang di pertama ini adalah namanya disabilitas penglihatan atau kita katakan sebagai anak-anak yang memiliki masalah pada penglihatan. Nah, disabilitas penglihatan ini nah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan. Kebutaan dalam arti adalah kebutaan menyeluruh atau total atau sebagian juga. Jadi ada dua ya, menyeluruh secara total atau sebagian atau low vision. Beberapa karakteristik penyandang tunanetra ini diantaranya menggunakan tangan, kaki, atau alat bantu untuk merasakan benda di sekitarnya. Kemudian menggoyang-goyangkan kepala atau badan untuk mengidentifikasi asal suara, seperti meraba ya. Kemudian mengalami kelainan pada bentuk mata. Nah, ada juga beberapa jenis disabilitas penglihatan ini. Di antaranya adalah low vision. Jadi low vision ini adalah di mana kondisi ketika seseorang masih dapat melihat cahaya, bentuk benda, angka, dan huruf secara terbatas. Kemudian yang kedua ada namanya miopia, yaitu penglihatan jarak dekat yang disebabkan oleh bayangan yang tidak terfokus Iya. dan jatuh di belakang retina. Kemudian ada hiperopia. Nah, Iya, hiperopia iya. ini adalah penglihatan jarak jauh yang disebabkan oleh bayangan yang tidak terfokus. Nah, jadi yang disebabkan oleh bayangan yang tidak terfokus dan jatuh tepat di retina. Kemudian yang terakhir namanya adalah astigmatisme, yaitu penglihatan kabur yang disebabkan oleh ketidakberesan pada kornea mata atau permukaan lain pada bola mata. Nah, ini adalah ciri dari anak-anak yang mengalami anak berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah disabilitas pada penglihatan. Kemudian yang kedua, nggak jalan ya.
Ya, yang kedua adalah disabilitas pendengaran. Nah, disabilitas pendengaran ini atau kita katakan sebagai tunarungu, ini termasuk juga ABK. Jadi ini adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian maupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Jadi ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan keterbatasan atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Nah, ini disebabkan oleh berbagai hal. Bisa seperti kelahiran, kemudian kecelakaan, kemudian penyakit, kemudian terpapar suara yang terlalu keras, dan juga bisa karena faktor usia. Disabilitas pendengaran merupakan salah satu jenis disabilitas sensorik, yaitu keterbatasannya fungsi panca indera. Jadi ini juga bisa disertai dengan ketidakmampuan bicara. Jadi ada yang bisa bicara dan ada yang tidak mampu untuk berbicara. Nah, biasanya untuk ngebantu anak-anak yang mengalami disabilitas pendengaran, sebagai orang tua atau sebagai terapis, ini banyak yang mengajarkan dengan metode mengajarkan tata bahasa atau susunan dalam kalimat. Kemudian membaca, menulis, dan menggunakan media visual. Jadi kalau saya pernah melihat satu konten kreator itu Mama Joshua, dia seorang disabilitas pendengaran, tapi dia mengajari anaknya yang normal dengan menggunakan tata bahasa yang terbata-bata, namun dia memiliki juga gerakan. eh, Bisa dia melakukan semuanya yang anaknya bisa mengerti dengan gerakan-gerakan yang dia lakukan. Ya, membaca, menulis, dan menggunakan media visual. Kemudian berbicara dengan jelas menggunakan gerakan, tanda, atau media visual. Kemudian memperhatikan lingkungan fisik dan penerangan di sekitarnya saat berkomunikasi. Melakukan terapi bicara, jadi berbicara dua arah kepada anak-anak yang mengalami disabilitas ini. Atau juga bisa menggunakan alat bantu dengar atau EBD. Dan bisa juga untuk dilakukan alat bantu dengar ini yang harus diperiksakan oleh dokter THT. Ini banyak ragam cara untuk mengatasi anak-anak yang mengalami gangguan disabilitas pendengaran. Kemudian selanjutnya adalah disabilitas intelektual. Nah, apalagi nih gitu ya. Jadi disabilitas intelektual ini adalah anak yang memiliki inteligensi atau IQ yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya. Biasanya disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Jadi disabilitas intelektual ini kita biasa mengenalnya sebagai tunagrahita atau keterbelakangan mental, di mana kondisi ini adalah ketika seseorang anak memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan adaptif. Nah, apa itu yang dimaksud dengan fungsi intelektual? Yang dimaksud adalah mengacu pada kemampuan kognitif seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Yang kedua, fungsi adaptif adalah lebih kepada mengacu kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, seperti berkomunikasi, merawat diri sendiri, dan berinteraksi sosial. Nah, tanda-tanda disabilitas intelektual pada anak ini biasanya adalah terjadinya keterlambatan perkembangan, seperti terlambatnya untuk duduk, kemudian terlambatnya untuk merangkak, ataupun berjalan. Kemudian, masalah dalam kemampuan berbicara. Ditambah lagi, lambat menguasai keterampilan dasar, seperti mungkin mandi, makan, dan berpakaian. Kemudian juga kesulitan memahami aturan sosial dan tata krama. Ditambah lagi masalah perilaku seperti tantrum. Oke. Kemudian disabilitas intelektual ini adalah sebenarnya kalau kita bilang kondisinya seumur hidup. Tapi jika penanganan yang tepat sejak dini dapat meningkatkan kemungkinan anak untuk hidup mandiri
saat dewasa. Jadi cepat-cepat nih dideteksi ketika masih kecil. Namun apabila sudah besar, ini akan dibawa sampai seumur hidup. Nah, biasanya untuk mengetahui seseorang anak eh, terjadi disabilitas intelektual, ini kita dapat dokter itu dapat melakukan pemeriksaan seperti dipindai dengan menggunakan MRI untuk melihat gangguan pada otak, kemudian elektroensefalografi atau EEG untuk mengukur aktivitas listrik di otak. Jadi neurotransmitter di otak itu apakah berfungsi dengan normal. Kemudian tes fungsi pendengaran untuk memeriksa kemampuan berbahasa dan bersosialisasi. Nah, ini adalah salah satu juga yang dimaksud dengan anak ABK. Kemudian, ada lagi namanya disabilitas fisik. Jadi ini adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan. Juga termasuk tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk tubuh, dan fungsi tubuh atau anggota gerak. Nah, biasanya ini adalah keterbatasan atau gangguan fungsi tubuh yang dialami seseorang dalam jangka waktu yang lama. Penyebabnya banyak, seperti karena penyakit, kecelakaan, atau kelainan bawaan. Nah, contoh anak yang mengalami disabilitas fisik adalah tunadaksa, ya, yaitu gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang. Kemudian terjadinya amputasi. Mungkin pada saat terjadinya kelahiran, ada bagian tubuh yang mengalami kerusakan motorik, sehingga harus dilakukan amputasi. Apakah bagian tangan atau kaki. Kemudian lumpuh layu atau kaku, yaitu ketika seseorang mengalami kelayuan pada bagian tangan atau kaki. Ya, jadi organ fisik tangan kakinya ini mengalami lumpuh sama sekali atau lumpuh layu. Kemudian bisa disebabkan karena cerebral palsy. Bisa disebabkan stroke dini, yaitu ketika seseorang mengalami gangguan fungsi fisik karena stroke-nya itu sendiri. Kemudian bisa juga akibat kusta, yaitu ketika seseorang mengalami kehilangan atau kerusakan bagian organ fisik akibat dari penyakit kusta itu sendiri. Jadi, kalau kita bilang mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang yang memang memiliki hak yang sama. Jadi makanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan di luar sana yang memanfaatkan anak-anak yang memiliki cacat fisik ini bisa dapat bekerja sama haknya dengan seperti kita yang normal. Karena memang disabilitas fisik ini juga memiliki hak yang sama, bahkan sudah diatur di dalam undang-undang. Karena mereka juga memiliki kemampuan untuk kemampuan pengembangan diri. Nah, selanjutnya adalah disabilitas sosial. Jadi ini adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang. Jadi ini merupakan kelompok masyarakat rentan yang memang eh, mudah meluapkan emosional. Jadi apakah kategori bipolar masuk di dalam sini, yang mudah tantrum, juga bisa masuk kategori disabilitas sosial. Nah, yang kemudian yang paling banyak sekali adalah GPPH, kita bilang ya. Jadi anak dengan gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktif. Atau yang lebih bekennya adalah Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD. Jadi ini anak yang memiliki gangguan perkembangan. Biasanya ditandai dengan sekumpulan masalah, diantaranya gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, kemudian terlalu hiperaktif, dan impulsivitas. Kemudian yang menyebabkan kesulitan untuk berperilaku, berpikir, dan susah sekali untuk mengendalikan emosi. Jadi ini termasuk gangguan mental yang menyebabkan Ya, halo.
Ibu, tolong di-mute dulu. Ya, saya lanjut. Jadi ADHD ini merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit memusatkan perhatian. Kemudian eh, memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif yang tidak bisa tenang. Bahkan untuk santai saja, mereka cukup memusatkan hanya 5 detik, selebihnya mereka akan melakukan aktivitas yang kadang di luar nurul, kita bilang. Jadi kondisi ini dapat berdampak sebenarnya pada prestasi anak-anak ketika di sekolah. Nah, gejalanya ini sebenarnya mudah dikenali pada anak-anak. Di antaranya, asik dengan dirinya sendiri, tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya. Kemudian suka menginterupsi, suka menyela setiap pembicaraan, dan suka sekali membuat kerusuhan di lingkungan. Kemudian sulit sekali untuk mengendalikan emosi, apalagi ada permintaan yang tidak bisa dituruti. Kemudian selalu gelisah, tidak bisa diam, tidak mampu menyelesaikan tugas, kurang fokus, kemudian sering melakukan kesalahan, ditambah lagi melamun. Nah, nah, ADHD ini sendiri terbagi menjadi 3 subtipe, yaitu dominan hiperaktif impulsif. Ya, ini yang memiliki dominan untuk kategori tantrumnya. Ibu, tolong di-mute dulu, Bu. Ya, minta tolong semuanya sebelum saya lanjut, kita mute dulu supaya tidak mengganggu materi kita. Oke. Nah, yang kedua adalah dominan inatentif. Yang terakhir adalah kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatentif. Jadi kalau Bapak, Ibu melihat anak yang nggak bisa diatur, bahkan dipegang tambah emosi, suka melompat dari tempat ketinggian, ini adalah kategori yang ketiga. Jadi kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatentif. Nah, untuk penyebab ADHD ini sendiri belum diketahui dengan pasti, tapi diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungannya. Ya, nah selanjutnya nih adalah ASD atau Autism Spectrum Disorder. Jadi inilah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama, kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip. Nah, jadi ini adalah merupakan disabilitas mental yang disebabkan oleh gangguan perkembangan saraf otak. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku. Nah, gejalanya ini di bawah 3 tahun biasanya terjadi eh, gangguan untuk komunikasi atau kategori termasuk speech delay, kemudian gangguan perilaku, dan sensory overload. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, kesulitan memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Kemudian kesulitan sendiri untuk mengekspresikan dirinya, kesulitan belajar, keterampilan juga tidak berkembang baik sepenuhnya. Saat ini banyak sekali metode-metode untuk mengatasi anak-anak dengan perilaku ASD. Antara lain melakukan terapi perilaku dan komunikasi, terapi okupasi, terapi edukasi khusus, terapi keluarga. Memang autisme tidak bisa disembuhkan. Namun, ada beberapa terapi yang ternyata memang dapat menyembuhkan autis ini. Jadi, kalau kita bilang autisme tidak dapat disembuhkan, itu adalah hal-hal yang sifatnya masih kuno. Karena saat ini teknologi kesehatan itu menyesuaikan dengan zamannya. Ternyata autis ini mudah sekali untuk mengalami perubahan. Nah, autisme ini dapat terjadi pada siapa saja, bukan hanya anak-anak, dewasa juga bisa mengalaminya. Jadi kalau kita bilang ini kaitannya adalah kondisi medis, genetik, dan lingkungan. Ya, kemudian lagi adalah anak dengan gangguan ganda.
ya ini memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus. Ciri-cirinya bagaimana sih yang termasuk dengan anak gangguan ganda? Yang pertama, dia memiliki hambatan dalam berinteraksi sosial. Jadi kesulitan sendiri ketika dia harus berada di lingkungannya. Kemudian memiliki keterlambatan perkembangan fisik dan motoriknya. Seiring berperilaku aneh, menggosok-gosokkan jari di wajah, ya, melukai diri, dan mencabuti rambut. Selanjutnya, sering tidak mampu mengurus kebutuhan dasarnya sendiri seperti makan, berpakaian, buang air kecil. Jadi gangguan ini terjadi ketika seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda dan dapat mengalami perubahan perilaku, baik dia amnesia dan kehilangan kesadaran. Nah, penyebabnya yang paling dominan adalah akibat trauma yang dialami pada masa kecil, seperti kekerasan fisik ataupun emosional. Terapi yang untuk mengatasi gangguan kepribadian ganda yang terjadi, yang biasa dilakukan adalah berbicara dengan orang yang dipercayanya, seperti teman atau dokter pendampingannya, apakah itu seorang psikiater. Kemudian, lakukanlah pemeriksaan dengan terapis untuk perawatan lebih lanjut. Jadi, kita bisa melihat sendiri karakter-karakter seperti ini ketika marah, dia melukai diri sendiri dengan menggigit eh, bagian lengannya atau mencabuti bulu-bulu yang ada di sekitar tubuhnya, baik dia rambut, bulu mata, bulu ketiak. Jadi semua dicabuti. Dia kesannya betul-betul mengalami emosional tingkat tinggi. Nah, kemudian slow learner. Nah, ini sebenarnya banyak dialami hampir semua orang. Bahkan mungkin ketika metode ini ada di dahulu kala, mungkin kita termasuk kategori ini begitu ya. Cuma istilah slow learner ini baru sekarang ini yang lagi-lagi Benar, populernya. Bu, tolong di mute, Bu. Ya, saya lanjut. Ya, jadi untuk anak yang dimaksud dengan slow learner ini adalah kapasitas yang lamban ketika dalam hal belajar. Anak yang memiliki potensi IQ sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Ya, butuh waktu lama atau berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Nah, karakternya bagaimana sih yang anak-anak kategori slow learner? Membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar dan memahami informasi. Ya, jadi kalau kita dulu di sekolah, dikasih tugas oleh guru, biasanya itu jam-jam terakhir. Yang duluan, yang bisa selesai, langsung pulang. Nah, itu biasanya yang terakhir tuh, yang termasuk kategori slow learner. Kemudian membutuhkan pengulangan materi lebih banyak. Jadi nggak cukup sekali, harus berulang-ulang dia baca, harus berulang-ulang dia resapin, baru dia bisa nerima. Kemudian memiliki kesulitan dalam membaca, menulis, apalagi menghitung. Memiliki daya ingat rendah, kemudian kesulitan untuk berkonsentrasi. Kemudian lagi, memiliki motivasi belajar yang rendah, tidak mampu untuk belajar akademik maupun non-akademiknya, terbatas dalam berpikir secara abstrak, simbol, dan konseptual. Nah, untuk mengatasi anak-anak yang memiliki karakter slow learner, biasanya membantu anak mengatasi kekurangannya. Katakanlah, misal si anak memiliki masalah susah atau lambat menulis. Biasanya kalau kita dulu ada teman suruh maju ke depan untuk menulis di papan tulis, kita mengikutinya. Nah, namun ketika belum selesai, sudah dihapus, kita banyak tertinggal tulisannya. Nah, cara melatihnya ini sebenarnya cukup dengan
melatih jari jemarinya supaya cepat untuk merespon tangannya supaya lentur. Biasanya orang tua mengambil mainan bola-bola untuk digerakkan pada jari jemarinya dengan tujuan untuk melatih gerak sensorik pada jari jemarinya. Nah, yang kemudian menggunakan media untuk membantu anak untuk memproduksi informasi. Ya, kerjasamanya tolong di-mute dulu. Nanti kalau sudah selesai saya bawa materi, tanya jawab boleh. Kemudian, eh Oh, belum. Ya. ya, yang kemudian adalah untuk specific learning disability. Jadi, ini adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar. Biasanya tidak mampu mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Jadi komplit semuanya. Jadi, tapi ini tidak disebabkan oleh faktor lain seperti kecerdasan rendah atau gangguan sensorik. Nah, biasanya ini hanya menyebabkan beberapa gangguan khusus dalam hal pembelajaran. Nah, kategorinya ini ada 3 ya. Ada yang dinamakan dengan disleksia, yaitu gangguan dalam membaca yang membuat penderitanya kesulitan mengenal kata secara akurat, mengeja, dan decoding. Kemudian ada namanya diskalkuli, yaitu gangguan dalam matematika yang membuat penderitanya kesulitan mengerti dan mengingat konsep matematik, peraturan, rumus, proses hitung, dan urutan. Kemudian disfasia perkembangan, yaitu gangguan dalam menulis yang membuat kemampuan bicara anak-anak ini tertinggal pada aspek pengertian bahasa dan bahasa yang diucapkan. Biasanya diindikasikan dengan kehadiran paling tidak satu dari simptom-simptom yang telah bertahan paling sedikit 6 bulan sedang berjalan. Nah, inilah yang termasuk dengan kategori anak-anak yang memiliki masalah pada pada SLD-nya. Nah, yang kemudian lagi yang terakhir ya kalau tidak salah ini adalah anak dengan gangguan kemampuan berkomunikasi. Nah, ini adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan, baik bahasa wicara, suara, irama, kelancaran dari usia rata-rata disebabkan karena faktor fisik, psikologis, lingkungan baik reseptif maupun ekspresif. Jadi gangguan ini berupa kesulitan memahami bahasa sehari-hari, kemudian kesulitan mengungkapkan pikiran dan perasaan, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, kesulitan menggunakan bahasa untuk konteks sosial, kesulitan memahami komunikasi verbal maupun nonverbal. Apa saja termasuk kategori anak-anak yang memiliki gangguan kemampuan komunikasi? Satu, cadel atau pelo kita bilang. Kedua, gagap. Ketiga, terlambat bicara. Keempat, kesulitan menangkap isi pembicaraan orang lain. Yang kelima, tidak lancar berbicara. Yang keenam, sering menggunakan tanda-tanda untuk berkomunikasi seperti syarat-syarat pada tangan. Nah, gangguan komunikasi pada anak ini dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan, seperti perubahan dalam tingkah laku, gangguan kejiwaan, kesulitan membaca, dan gangguan prestasi akademik. Nah, untuk mengatasinya, solusinya ini Anda dapat melakukan evaluasi dini. Dan kita harus menggunakan orang-orang yang profesional di bidangnya, seperti ahli patologi bicara ataupun bahasa. Oke, dan terakhir adalah anak yang memiliki bakat istimewa. Jadi ini adalah termasuk anak yang memiliki potensi kecerdasan, yang memiliki star IQ yang tinggi atau gifted, atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus talent seperti musik, seni, olahraga, dan leadership-nya. Jadi kalau istilahnya, anak-anak yang berbakat ini disebut namanya cibih, kita bilang ya. Cerdas bakat istimewa, kita bilang. Anak-anak cibi. Jadi
ciri-ciri anak cibi ini memiliki daya ingat yang baik, ya, memiliki pengetahuan umum yang luas, memiliki minat yang luas dan mendalam, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu pengetahuan, cermat atau teliti dalam mengamati, memiliki kemampuan membaca yang baik, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dengan cepat, memiliki pendapat dan pandangan yang sangat kuat terhadap satu hal, memiliki rasa humor yang tinggi, memiliki daya imajinasi yang hidup dan orisinil. Nah, namun anak yang memiliki bakat istimewa ini punya tantangan sendiri, seperti tantangan dalam hal emosional dan sosial. Kenapa? Anak-anak cibi ini justru memiliki sifat yang perfeksionis yang sangat tinggi sekali. Kemudian mudah frustasi jika tidak berhasil mencapai hasil yang diinginkannya. Apalagi terjadi perbedaan kemampuan dengan teman sebaya. Inilah yang mau ngebuat masalah sebenarnya bagi anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan anak ABK. Walaupun kita tahunya anak autis, wah anak ABK nih gitu. Begitu anak Down syndrome, wah anak ABK. Padahal anak ABK ini banyak sekali kategori seperti yang saya ulas di atas. Jadi kita tinggal nanti memilah mana-mana saja yang termasuk kategori. Apakah itu terjadi dalam rumah tangga kita atau keluarga kita. Nanti kita bisa memilah, oh termasuk kategori ABK inilah anak saya termasuk kategori ini. Karena belum tentu anak yang dianggap memiliki spek delay langsung dikatakan oh ABK autis padahal bukan, beda sekali gitu ya. Nah, kaitannya dengan before life ini adalah kenapa harus before life bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Karena kita tahu sendiri bahwa before life ini diformulasi dengan bahan-bahan alami seperti buah dan sayur. Di antaranya karena dia sudah termasuk kategori vegan, artinya bebas hewani. Ya, bahan utamanya ini kita formulasikan sendiri dari buah dan sayur. Di antaranya adalah dari tunas brokoli, kemudian dari daun kelor, dari ekstrak kacang kedelai, dan dari ganggang biru hijau. Jadi 4 bahan utama ini dibungkus dalam satu formula bersama dengan perasa kita yaitu dari buah persik. 5 komposisi sebagai perasa ini memiliki 88 nutrisi. Jadi masing-masing memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, utamanya lagi bagi anak-anak ABK. Kenapa anak-anak ABK sendiri sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi before lab? Yang pertama karena tadi kandungannya di dalam ini memiliki asam amino esensial yang paling sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang dalam hal tumbuh kembang. Kemudian juga dia, yang kedua adalah dapat menutrisi genetik yang bermasalah akibat paparan dari terjadinya kelainan-kelainan baik sensorik maupun motorik. Nah, yang paling bermanfaat sekali bagi anak-anak ABK, utamanya yang memiliki kemampuan untuk tumbuh kembang yang terlambat, kemudian anak tantrum, anak yang terlalu hiperaktif, di sini yang paling bermanfaat cara kerjanya adalah dari soy oligopeptide yang terdapat di dalam kacang kedelai kita. Karena asam amino esensial ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk untuk anak-anak yang hiperaktif atau ADHD. Nah, ini juga yang sangat dibutuhkan oleh anak adalah beberapa hormon ataupun dari asam amino esensial seperti valin, leucin, dan isoleucin yang sifatnya membantu memperbaiki jaringan otot dan meningkatkan kinerja otot sehingga anak akan lebih lincah. Ini biasa bagi anak-anak yang memiliki ruang gerak yang terbatas atau tidak bergairah, tidak memiliki motivasi untuk bergerak. Nah, kandungan lainnya adalah dari asam amino esensial ini adalah histidin, di mana histidin ini dapat membantu perkembangan dan pemeliharaan jaringan tubuh, termasuk jaringan saraf. Jadi kita sering lihat anak-anak itu tidak mau diam, tidak betah untuk diam.
Ini karena ada masalah pada jaringan sarafnya, terjadi kekakuan. Jadi, hormon histidin inilah yang nanti dapat memelihara kembali jaringan-jaringan sarafnya. Kemudian lagi ada namanya triptofan. Ini berfungsi untuk membantu mengatur nafsu makan, kemudian mengatur pola tidur secara aklamasi dan suasana hati. Jadi, kalau anak yang susah tidur biasanya ini karena saat ini ya penggunaan dari gadget yang berlebihan sampai pukul 1 malam pun ada yang masih melek. Ini karena triptofannya tidak hadir, bahkan defisit ataupun bahkan tidak ada, sehingga susah sekali untuk mengatasi tidur jauh lebih cepat atau sesuai dengan waktunya. Juga hati yang susah untuk tenang, bawaannya emosi, ini juga triptofan ini mampu untuk membantu suasana hatinya jauh lebih baik. Kemudian asam amino lainnya adalah fenilalanin. Yang ini membantu untuk memproduksi protein dalam tubuh. Jadi mudah sekali untuk melakukan pergerakan yang lebih akurasi sehingga anak tidak mengalami kelumpuhan atau kelayuan pada saraf-saraf atau pertulangan. Nah, kemudian metionin ini sangat-sangat sekali difungsikan dalam tubuh untuk menjaga pertumbuhan jaringan dan penyerapan zinc dalam tubuh. Jadi nggak ada lagi istilahnya nanti kalau kita anak-anak yang sering menggigit bibir, sampai pecah-pecah, bahkan sampai luka-luka. Ini karena kandungan eh, zat zinc dalam tubuh kita ini berkurang. Jadi metionin ini dapat menstabilkan dan menjaga stabilitas dari kandungan zinc dalam tubuh. Kemudian treonin ini termasuk juga dapat bersinergi dengan antioksidan sehingga dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir adalah lisin, utamanya membantu penyerapan kalsium yang baik untuk tumbuh kembang optimal. Nah, kalau kita berbicara tentang ASD ini karena marak ya dari semua kategori anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus, ternyata autisme ini berada di peringkat pertama, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bilang bahwa autis tidak dapat disembuhkan, benar. Banyak kalau kita searching di Google bahwa memang ASD ini tidak dapat disembuhkan, namun bisa hidup normal. Tapi itu sudah terbantahkan. Karena ada satu jurnal yang kita menjadikan patokan bahwa untuk anak autis ini bisa diperbaharui bahkan bisa menjadi anak yang normal untuk masa depannya, yaitu dengan menggunakan terapi gen. Nah, terapi gen ini ada dua ya, baik yang sementara ataupun permanen. Bahkan ini sudah diuji secara in vitro dan in vivo untuk mempercepat penerapan pengobatan untuk masa depan. Jadi, bagi yang memiliki autisme, ini dapat diselamatkan. Ya, anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang normal. Nah, terapi gen ini sangat bergantung pada penyebab genetik spesifiknya. Karena harus diulik lagi. Karena varian struktural ini memerlukan pendekatan yang berbeda dari mutasi salah arti. Karena anak autis, kemudian anak-anak yang memiliki disabilitas lainnya, juga memiliki masalah pada genetiknya. Jadi ini harus didiagnosa dulu pada unsur DNA-nya yang akurat dan prediksi. Sehingga penanganan untuk terapi gen ini betul-betul memang berfungsi secara maksimal. Ya, bahkan ini diperkuat oleh ini saya dapatkan dari literatur-literatur yang ada. Ada psikiater nih, psikiater mengatakan bahwa autis dapat disembuhkan dengan dua cara ya. Psikiater dan pemerhati autisme ini adalah Dr. Krisna Mulyadi, SPKJ, menyatakan bahwa memang autis dapat disembuhkan total melalui terapi intensif dan terpadu dan diet khusus bagi penyandangnya. Lah, kenapa harus diet khusus? Karena begini, ada beberapa paradigma yang lama bahwa autisme tidak dapat disembuhkan lagi, tidak memiliki harapan buat masa depan. Sebenarnya adalah paradigma lama kalau kita bilang. Itu sudah baku dan paradigma lama. Berdasarkan temuan terbaru, gangguan autis dapat disembuhkan melalui terapi dini secara intensif dan terpadu. Ini disampaikan Dr. Krishna pada saat seminar Autis Incurable. Jadi artinya autis dapat disembuhkan permanen. Nah,
Metode terapinya adalah dengan terapi perilaku, di antaranya menggunakan metode yang dikembangkan dari Universitas California ya oleh Ivar Lovaas, yaitu konsep Applied Behavior Analysis atau ABA. Nah, ini dilakukan secara intensif selama 40 jam per minggu, ya, 40 jam per minggu dalam 2 tahun, di mana berdasarkan hasil risetnya terjadi peningkatan IQ yang besar kepada anak-anak yang memiliki masalah disabilitas. Nah, ada yang harus Bapak Ibu lakukan bagi kita yang memang memiliki masalah pada anak-anak, utamanya penyandang ASD atau autis. Ada satu diet yang dapat meningkatkan perform anak autis setelah mengkonsumsi Vivorlab ini. Ada triknya, yaitu untuk tidak lagi mengkonsumsi terigu, coklat, dan susu. Ayo, coba nanti bisa nggak kita lakukan terapi ini yang harus kita lakukan selama 40 jam berturut-turut. Yaitu tidak mengkonsumsi terigu, tidak mengkonsumsi coklat, dan susu. Ya, kenapa? Karena berdasarkan kajian terapi biomedik, jenis makanan ini yang dapat memperparah kondisi anak menjadi autis akut. Ya, penjelasannya karena penyandang autis ini terjadi peningkatan daya serap, di mana protein yang seharusnya tidak lolos pada makanan yang mengandung coklat, terigu, dan susu ini masuk ke peredaran darah dan terbawa ke otak, yang membuat eh, kondisi listrik di otak memiliki gangguan. Neurotransmitter mengalami problem. Karena apa? Ini tadi, terigu, coklat, susu penyebabnya. Karena kalau sudah sampai di otak, zat yang terkandung pada makanan ini dinilai oleh saraf memiliki rumus kimia seperti morfin. Ya, terigu, coklat, susu di dalam otak ini menjadi morfin, sehingga memperburuk kondisi penyandang autis dan diibaratkan anak tengah mengkonsumsi morfin. Ayo, hati-hati. Bahkan makanan yang mengandung terigu akan memperparah pencernaan penyandang autis yang umumnya berjamur. Tuh. Jadi untuk karena itu penyandang autisme untuk melakukan diet gula, kemudian diet terigu, diet coklat dan susu. Ini akan memperbaiki dan memperbarui fungsi-fungsi abnormal pada otak sehingga saraf pusat kerja bekerja lebih baik dan berbagai gejala autis dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yuk, siapa yang hari ini masih menyajikan anaknya, menuruti anak-anaknya yang penderita ASD dengan coklat, menyajikannya dengan susu, bahkan menyajikan dengan terigu. Ini dapat menjadikan masalah di dalam tumbuh kembang di dalam otaknya. Ya. Nah, kaitannya dengan Bifolab karena Bifolab ini memiliki satu keunikan khusus, yaitu minuman nutrisi yang kita bilang dengan rasa buah persik, terdiri dari bahan alami. Ini cocok dapat dikonsumsi buat anak-anak, utamanya anak autisme. Ini selain dia dapat memperbaharui sel-sel yang mengalami kerusakan pada sel otak, tapi juga dia bisa memperbaharui genetik yang bermasalah akibat paparan dari mungkin karena faktor kelahiran atau memang pada saat dalam janin terjadi masalah pada tumbuh kembangnya, apakah terpapar bahan kimia, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung pengawet, perasa, pemanis, pewarna, kemudian terlalu over dalam hal mengkonsumsi gizi, kemudian juga terpapar dengan radioaktif, apakah ada yang menyajikan mendengarkan alunan musik handphone di lengket di atas perut. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya gejala-gejala autis pada anak. Mulai dari itu, kita sadari sekarang ini bagi yang sudah memiliki anak yang menderita autisme atau ASD dan anak ABK lainnya, kita dapat mengurai kembali strukturnya, yaitu dengan melalui terapi gen. Ya, kalau terapi gen adalah dengan mengambil DNA-nya, kemudian DNA-nya diteliti genetik mana yang memiliki masalah pada anak ABK. Dan ini dalam satu genetik ini memiliki simptom dengan nilai hampir lebih kurang 250 hingga 500 juta rupiah. Tentunya hanya ingin mengetahui bagaimana metode genetik ini bisa diurai dan diinjeksikan dengan terapi genetik, kita harus membutuhkan biaya yang cukup mahal.
Karena metode ini belum ada di Indonesia, baru ada di luar negeri. Nah, untuk itu ada satu solusi yaitu dengan mengaktifasi jalur NRF2, yaitu jalur yang dapat mengubah genetik seseorang menjadi lebih baik, yaitu dengan mengkonsumsi B4 Life. Karena kandungan B4 Life yaitu dapat mengubah dan mendistrik kembali fungsi-fungsi genetik yang mengalami cacat. Jadi, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh tubuh, ini semuanya dapat berlaku. Yang penting, jalur genetiknya ini dapat diaktifkan melalui NRF2. Karena NRF2 lah yang memiliki wewenang, yang memiliki peluang untuk dapat tembus langsung ke genetik kita. Jadi, penyajiannya juga berbeda-beda bagi anak-anak yang sudah mengkonsumsi B4 Lab ataupun yang sedang mengkonsumsi B4 Lab. Anak-anak yang memiliki mungkin dalam tahap masa pembelajaran di sekolah supaya bisa kembali fokus, bisa kembali tenang, bisa menyerap konsentrasi yang kuat, bisa hafalan yang kuat. Ini dapat meningkatkan beberapa hormon asam amino esensial. Yang dapat meningkatkannya adalah hormon dopamin. Jadi disarankan sebelum berangkat sekolah untuk mengkonsumsi B4 Lab-nya dulu 1 saset. Kemudian bagi anak-anak yang memiliki tantrum, mendadak nih tiba-tiba emosional, teriak-teriak histeris, ini boleh menggunakan B4 Lab sewaktu-waktu. Ya, ketika dia tantrum dan keadaan dia sudah tenang, kasih minum B4 Lab. Tapi bagi anak-anak yang memang fisiknya sudah sehat, namun memiliki keterbatasan fokus, ini bisa dikonsumsi sore hari saja. Anak-anak yang memiliki kesulitan untuk tidur karena kekurangan hormon-hormon untuk penguatan tidur seperti hormon palinnya dan serotonin, ini dapat dikonsumsi malam sebelum makan malam. Jadi pilihannya bebas. Kapan waktu sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini harus mengkonsumsi B4 Life. Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu yang materi yang saya sampaikan. Setelah ini kita boleh lakukan sesi tanya jawab. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Baik, terima kasih Dr. Ferry yang sudah menyampaikan paparan kriteria dan ciri-ciri daripada anak-anak ABK. Dan kita untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang akan yang mau tanya jawab silahkan. Satu persatu ya Bapak Ibu. Pak Romi. Ya, Bu Nuri, lanjut Bu Nuri. Ya, mari Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini ada Dokter Ferry, jarang-jarang kita bisa ketemu beliau, tidak bisa setiap hari ya. Ini momen yang sangat Ya, bagus. Monggo, betul. silakan. Apabila ada pertanyaan. Jadi tadi ternyata memang ini ya Bu Nur ya, yang disampaikan dokter itu kita taunya kalau anak yang autis itu anak yang berkebutuhan khusus. Ternyata anak berkebutuhan khusus itu banyak banyak kategorinya ya. Iya, betul sekali Mbak Nat, itu tadi ada beberapa kategori yang disampaikan Ya, Dr. Ferry, termasuk yang anak autis, terus keterlambatan bicara juga. ya, betul. Mungkin ada juga kalau belum ada sesi tanya jawab, mungkin kita ke testimoni bisa kali ya Mbak Nat ya? Saya bisa nanya, Bu? Oh, boleh. Boleh. Ya, Ibu Lis. Ya, selamat malam dokter, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Lis. Tadi kan, maaf nih saya baru Selamat masuk, coba tadi malam. sempat mendengarkan gitu. Itu kan dikatakan kalau untuk anak ABK sebaiknya tidak minum tadi ya, tidak mengkonsumsi coklat, susu dan terigu. Nah, Dan untuk gula. susu ini boleh diganti nggak dengan susu kedelai atau susu apa gitu yang tidak boleh tuh gitu? Lebih spesifiknya gitu, atau susu kambing boleh atau susunya diganti susu kedelai atau bagaimana dok? Makasih. Iya, sebaiknya susu yang tidak dibuat dari susu hewani, Bu.
Jadi anjurannya apakah dia memakai dari susu soya atau kedelai, ini boleh. Namun yang tidak dianjurkan adalah susu yang dibuat dari hewani kalau kita bilang. Siap, terima kasih dok. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Yuk, siapa ya? Ini belum panas nih. Nanti pas Iya. akhir-akhir baru pada bertanya. Waktunya habis. Coach Romi, Pak David, boleh dong? Ada pertanyaan? Diawali dulu nih mungkin. Dokter izin, kalau tadi apa susunya tidak boleh dari susu hewani, kemudian kalau misalnya tadi dari soya, apakah susu itu boleh manis atau harus tawar, dokter? Kan tadi dikatakan tidak boleh gula, tidak boleh coklat seperti itu ya, dokter ya. Itu bagaimana, Iya, dokter? ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang dari ketiga unsur tadi, ini ditambah lagi dengan penggunaan gluten. Nah, gluten inilah yang berbahaya. Penggunaan gula, gula pemanis, apakah itu dari gula pasir, gula tebu, termasuk gula merah, ini juga mempengaruhi. Jadi sebaiknya kalau bisa menggunakan gula yang memang terbuat dari tumbuh-tumbuhan saja, utamanya pemanis dari daun mint atau kemudian dari daun stevia, ini tidak masalah. Kalau dari pemanis stevia seperti di Before Life ya, dokter. Eh, Before Life itu kan manis, tapi dari daun stevia ya, jadi Ya, aman, dokter ya. ya, benar sekali. Bahkan banyak yang bertanya, apakah manisnya di Before Life ini aman tidak buat anak-anak, utamanya pada ginjal dan pada tumbuh kembang tulang dan gigi. Kalau saya bilang jawabannya adalah aman sekali karena gula stevia yang kita pakai ini tidak memiliki proses secara rafinasi. Jadi pure dari daun stevia yang memang diekstrak dalam bentuk powder, dalam bentuk tepung, sehingga rasa manis yang dihasilkan adalah rasa manis yang kuat. Lalu pertanyaannya, kenapa harus pakai gula stevia? Karena ada satu kandungan di Before Lab ini yang memang harus dijaga kondisi gulanya, yaitu penggunaan dari picocyanin. Picocyanin ini sendiri dari ganggang biru hijau yang memang harus dijaga kelembapannya oleh gula. Nah, gula yang sangat cocok sekali dianjurkan adalah gula stevia. Kalau gula yang sudah hasil rafinasi justru dapat menyebabkan kerusakan struktur pada picocyanin. Nah, picocyanin ini sangat membantu sekali untuk menjadikan antibodi dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan polisakarid. Polisakarid ini dapat nanti meningkatkan lagi, menghasilkan dan melahirkan sel NK yang baru. Jadi semuanya berketerkaitan. Jadi gula yang kita pakai ini gula-gula yang benar alami. Bahkan gula dengan rasa unik, bahkan banyak mengatakan kenapa minum Before Lab ini tiba-tiba seperti sensasi seperti dingin atau rasa es. Nah ini karena ulah dari stevianya itu sendiri yang membuat cita rasa Before Lab semakin fresh dan nyaman untuk Ya, ya, dikonsumsi. dokter. Dokter, ada pertanyaan, dokter. Apakah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk konsumsi before life itu ketergantungan atau tidak, dokter? Ya, jadi kalau ada bahasa ketergantungan konsumsi Before Lab sekali lagi, Before Lab ini bukan obat, bukan jamu, bukan herbal. Jadi pure ini adalah buah dan sayur. Ada buahan premix yang banyak, lebih dari 21 buah di dalamnya. Kemudian ada sayur dari daun kelor dan brokoli. Kemudian juga buahnya ini yang paling banyak sekali. Jadi kalau kita katakan, apakah konsumsi Before Lab ini ketergantungan? Tidak, arti ketergantungan. Kalau nggak diminum, kambuh lagi. Kalau nggak diminum, kambuh lagi. Nah, itu hanya sensasi dari obat. Obat kalau nggak diminum, kambuh penyakitnya. Nah, sedangkan Before Lab ini adalah nutrisi yang memang kita formula dari buah dan sayur. Jadi kalau pertanyaannya, apakah mengkonsumsi Before ketergantungan? Sekali lagi saya mau tanya Bapak Ibu, konsumsi jeruk ketergantungan tidak? Tidak. Tidak.
Mau dikonsumsi silakan, nggak dikonsumsi silakan, gitu kan, tidak berpengaruh ke apapun. Cuma kalau kita konsumsi jeruk, maka vitamin C kita meningkat. Tapi kalau nggak dikonsumsi, kita akan memiliki defisit vitamin C. Dan efeknya adalah ketika musim penghujan seperti ini, imun kita kekurangan, mudah terserang flu dan batuk. Gitu. Jadi kalau konsumsi before tidak memiliki ketergantungan. Jadi kalau kita memang sudah sehat, kita hentikan juga tidak masalah. Kita turunin anjuran minumnya juga tidak masalah. Mungkin ada yang mengatakan, dokter, kan saat ini saya konsumsi 1 saset nih. Kalau suatu waktu saya minumnya 1/2 saset, boleh nggak? Kalau saya bilang, kalau tubuhnya sudah sehat, dirasa apa penyakitnya sudah hilang, jangankan 1/2 saset, nggak diminum juga nggak apa-apa. Cuma harus dipahami bahwa setiap hari tubuh akan memiliki kematian sel itu antara 100 hingga 500 juta sel, baik sel rambut sampai sel kuku. Jadi kalau udah kematian sel di dalam tubuh, bagaimana cara kita supaya meningkatkan sel? Ya konsumsi before lab, karena before lab terbukti 48 jam dikonsumsi dapat meningkatkan sel-sel baru. Jadi Ya, aman dikonsumsi dalam ya. jangka panjang ataupun di stop. Baik, dokter. Terima kasih. Nah, ini sudah mulai menghangat, dokter. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fani. Beliau bertanya, anak saya slow learner, usianya sudah 17 tahun. Apakah jika mengkonsumsi before lab masih bisa maksimal hasilnya? Itu pertanyaan pertama, dokter. Nanti pertanyaan kedua dari Bapak Hidyo Ibrahim. Yang pertama dulu, dokter. Mohon bantuannya untuk Ya, konsultasi. ya, jadi kalau kita bilang semua orang punya hak lah, kita bilang untuk pengembangan potensi melalui dunia pendidikan, apalagi ini anak yang sudah sweet 17, kalau saya bilang begitu, sudah 17 tahun, tentu memiliki hak yang sama, termasuk juga anak-anak yang slow learner. Nah, untuk slow learner sendiri ini, untuk mengkonsumsi before lab ini sangat-sangat dianjurkan kalau saya katakan. Karena apa? Ada peningkatan di sana melalui asam amino esensial, utamanya fokus untuk dalam hal kependidikan. Seperti beberapa tadi asam amino yang saya sampaikan, seperti peniletilamin, kemudian juga ada kemudian hormon dopaminnya. Nah, namun saya ingin memberikan satu bocoran bahwa di dalam before lab ini, before lab memiliki kandungan namanya PEA atau peniletilamin, di mana peniletilamin inilah hormon membuat seseorang bahagia. Makanya banyak mengatakan hormon asmara. Nah, artinya hormon yang dapat memetabolisme konsentrasi seseorang. Jadi kalau katakanlah kita menyukai sesuatu, tentu kita muncul rasa berbunga-bunganya ingin memiliki sesuatu itu. Tentunya ini meningkat adalah hormon dopaminnya. Termasuk juga anak-anak yang slow learner, ketika hormon dopaminnya meningkat, maka ini akan mengakibatkan konsentrasinya yang tiba-tiba mendadak full, kita bilang. Karena peniletilamin yang ada di before lab ini 10 kali lebih tinggi daripada coklat. Nah, daripada tadi konsumsi coklat, lebih bagus konsumsinya before lab. Karena kandungan peniletilaminnya ini 10 kali lebih tinggi daripada coklat. Bapak Ibu, ketika mendengar kata-kata coklat saja, kita dalam kegiatan apapun, mendengar kata coklat, ada muncul rasa sensasi bahagia. Apakah makan coklat, kemudian apakah kita minum coklat, aroma coklat, ini membuat kita efek domestisnya itu membuat kita ini merasa bahagia gitu. Kenapa coklat juga dijadikan simbol katanya Sweet Seventeen atau Valentine, macam-macam deh. Bahkan menyukai seseorang kita diberi dengan coklat. Karena ternyata coklat menjadi lambang untuk peningkatan hormon dopamin. Tapi mereka belum kenal before lab karena before lab ini 10 kali lebih daripada coklat untuk peningkatan hormon dopaminnya. Anak-anak yang mengalami slow learner ini banyak yang sudah memiliki testimoni daya konsentrasi belajar yang meningkat. Bahkan yang awalnya tidak memiliki motivasi untuk belajar, kebanyakan menulis dalam keadaan tertidur, malas, tidak sinkron antara otak sama gerak tubuh, ini justru dapat meningkat. Bahkan di antara para anak-anak yang sudah mengkonsumsi before lab ini memiliki nilai prestasi yang lumayan, gitu ya, dapat meningkatkan inteligensi Q-nya atau IQ-nya meningkat. Jadi
Kalau kita bilang slow learner ini sangat dianjurkan sekali mengkonsumsi before life, utamanya kalau memang dalam masa pendidikan ini dikonsumsi sebelum berangkat ke sekolah. Jadi jawabannya sangat dianjurkan sekali untuk anak slow learner. Ya. Ibu Fani, begitu jawaban dokter, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Atau nanti ingin bertanya lagi, Ibu? Ya, baik. Ya, pertanyaan kedua. Sementara kita nanti mungkin menunggu respon dari Ibu Fani ya. Dari Bapak Hidyo Ibrahim. Selamat malam, saya mau tanya, pengaruh apa yang spesifik pertama X bisa kita lihat saat mengkonsumsi before life untuk anak ABK? Itu Maksudnya responnya. pengaruh yang, ya betul, respon pengaruh apa yang spesifik Respon. pertama kali bisa kita Nah, lihat saat mengkonsumsi before life? kita lihat dulu tadi kategori anak ABK-nya ini yang mana dulu gitu ya. Jangan sampai nanti, mohon maafnya, anak-anak yang memiliki cacat fisik tiba-tiba bisa tumbuh. Nah, ini yang nggak benar nih gitu. Nah, artinya begini, kita kategorikan dulu tadi, termasuk disabilitas yang mana yang termasuk dengan anak ABK tadi. Biasanya yang banyak terjadi adalah gejala ADHD ataupun hiperaktif. Jadi pada saat testimoni yang kita lakukan ketika di Batu Licin Banjarmasin, anak yang memiliki temperamental, tantrum dan hiperaktif, suka manjat-manjat di jendela, bahkan membuang makanan yang ada di meja. Sementara meja inilah meja untuk jamuan para tamu, ini dihamburkan semuanya. Kita berikan before life itu selama lebih kurang 2 bulan untuk dikonsumsi. Nah, ketika 3 bulan kemudian kita datang, kita kaget bukan main, anak tidak memiliki lagi rasa emosional, bahkan manut seperti terhipnotis. Makanya pernah satu kali kita bilang, apakah ini anak yang sama atau ada kembaran gitu? Kenapa? Berbeda karakter. Yang awalnya emosional, tantrum, suka gigit-gigit, ini bawaannya kalem. Hanya dipanggil, keluar dari kamarnya saja. Tidak ada sapa-sapa lain. Benar-benar tantrumnya hilang. Tapi beberapa orang tuanya mengatakan beberapa perubahan itu terjadi adalah si anak lebih senang menggambar. Nah, inilah perubahan yang bisa terjadi. Bahkan ada anak yang memang memiliki masalah pada psikologisnya, di mana si anak kalau mau makan nasi atau makan apapun, dia harus gigit pensil dulu sampai habis pensil. Jadi satu hari itu 5-6 pensil itu harus habis dulu sebelum makan. Nah, ini gangguan psikologis, baik motorik maupun sensoriknya. Nah, jadi mungkin di awalnya ketika dia menggigit pensil, pensil ini lembut dan menjadikan seperti doping kita bilang ya. Doping apa? Doping psikologis. Jadi ada beberapa orang sampai hari ini yang sudah tua sekalipun memiliki satu benda kenangan yang dia dari kecil. Kita bilang dopingnya. Apa saja? Mungkin ada yang selimut yang bau apek itu nggak bisa lepas dari tangannya. Atau boneka yang sudah kudel kucel dari dia kecil. Ada. Nah, ini anak juga punya sensasi seperti itu. Jadi dia sebelum makan harus gigit pensil dulu. Namun setelah 2 bulan diberikan before life, itu pensil hanya dipegang saja, tidak dimakan lagi, dan dia makan normal. Banyak mungkin testimoni-testimoni yang sudah didapatkan di lapangan bahwa anak-anak yang memiliki gejala ABK atau memang sudah memiliki ABK, disabilitas lainnya, ini bisa kembali normal beriring dengan waktu. Jadi banyak hal yang terjadi, perubahan-perubahan yang luar biasa. Yang awalnya pemalas menjadi lebih bugar, kemudian anak yang speak delay tiba-tiba sudah bisa mengatakan mama papa, anak yang telat untuk berjalan bahkan untuk gerak masih ada muncul egonya, ini sudah bisa kembali jalan gitu. Jadi kalau orang udah anak-anak yang berbicara, kalau dulu mitosnya katanya gosok dulu itu emas di lidahnya gitu supaya bisa lancar bisa bicara, tapi nggak perlu lagi digosok dengan emas. Cukup konsumsi aja before life, si anak sudah bisa berbicara. Ini untuk kategori yang speak delay. Jadi begitu jawaban saya, Pak Idio Ibrahim. Baik, Pak Hidyo Ibrahim, ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup dengan jawaban dokter?
Dan mungkin nanti memang ada beberapa testimoni dokter sebenarnya untuk anak-anak ABK, mungkin nanti di akhir acara ya kalau sudah pertanyaan-pertanyaan selesai. Baik Pak Hidyo, kita tunggu lagi pertanyaannya apabila masih ada. Ini dari Ibu Fani kembali dokter. Ya, Dok, sebagai slow learner, hasil tes menunjukkan IQ-nya 85. Mungkinkah setelah konsumsi Before Life IQ-nya meningkat dan berapa lama atau rata-rata hasilnya bisa terlihat untuk slow learner ini? ya. Pertanyaannya dokter. Jadi kalau kita bilang seberapa cepat proses before life ini kepada anak-anak yang memiliki masalah ataupun disabilitas pada slow learner, jawabannya ini adalah seberapa besar peluangnya neurotransmitter yang ada di sistem saraf si anak ini dapat merespon before life. Karena ada yang memang dalam satu box ini sudah merasakan dampaknya, si anak bisa kembali fokus, namun ada juga yang lama sekali. Ini bukan berdasarkan berapa banyak boxnya, tapi seberapa cepat proses neurotransmitternya dapat terserap dengan baik ke dalam fungsi otaknya. Karena motorik-motorik susunan neurotransmitter ini membutuhkan konektivitas antara sesama neurotransmitternya. Jadi cepat atau lambatnya ini tergantung juga seberapa lama proses ini terjadi. Karena rentang waktu juga memiliki problem kita bilang, tidak bisa langsung cepat bergerak. Namun testimoni yang terjadi, ada beberapa anak yang memang usianya sudah 22 tahun, maka saat ini kita juga punya anak yang sudah usianya 25 tahun, ini bisa kembali connect dalam hal untuk peningkatan IQ. Karena kita tahu bahwa anak yang slow learner ini memang sudah terpola, apalagi umur sudah di atas 10 tahun. Jadi kita harus membutuhkan dulu adaptasinya. Namun sekali lagi, buat Ibu Fani, untuk anak slow learner ini, ada hal yang harus perlu diperhatikan, utamanya ketika si anak memiliki prestasi dalam hal apapun, berikanlah kata-kata pujian, kita bilang. Ya, apapun, kecil besarnya, apakah anak tiba-tiba belajar menyapu, membersihkan rumah, beri kata-kata pujian. Pokoknya intinya menghargai si anak dalam setiap kegiatannya yang sifatnya adalah demi kebaikannya. Hal-hal yang sifatnya keberhasilan, peningkatan ini kita berikan pujian. Dan harus selalu dalam hal pendampingan. Jadi jawabannya begitu saya, Bu Fani. Terima kasih dokter. Bu Fani, cukup? Baik, kita tunggu pertanyaan lagi. Bu Nuri, kalau tidak salah di Lampung ada beberapa anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sudah berhasil ya. Kita selingi dengan testimoni dulu, Bu Nuri. Boleh dibantu testimoni dari Lampung? Boleh Mbak Nat. Jadi Bapak Ibu, kebetulan kita di Lampung itu ada 2 anak yang berkebutuhan khusus. Yang satu ini adalah perempuan, kebetulan yang cewek ini itu anak kembar. Kembarannya itu sekarang sudah kelas 2 SMA. Jadi yang satu ini namanya Kayla, yang satu namanya Kaisa. Jadi Kaisa ini yang mengalami termasuk autis ya dokter itu ya, si Ya, Kailanya. Ya, terus keterlambatan, Bu, keterlambatan tumbuh berbicara kembang. tumbuh kembang. Baik dokter, karena kebetulan dokter waktu ke Lampung, dokter bertemu dengan Kailanya. Jadi awalnya itu adalah Kaila kalau mau bertemu sama orang itu, jadi mukanya itu disumputkan. Dia tidak bisa melihat begitu, tidak, kalau enggak langsung masuk ke dalam rumah. Nah, jadi kursi before life. Jadi dari live, jadi si Kayla ini semua orang, terus kebetulan dia itu menggambar. Jadi gambaran itu acak-acakan. Nah, kemarin itu juga before life dan sesudah minum before life itu ada gambarannya. Jadi sebelumnya itu memang acak-acakan banget, coret-coretan. Setelah minum before life sudah mulai gambarnya itu sudah mulai rapi gitu, Bapak Ibu. Dan setelah tadinya juga dia tidak, nah itu Kailanya. Ya dokter, terima kasih sudah berfoto sama Kaila. Tadinya Kayla ini tidak mau, dia berfoto dengan siapapun tidak mau, dan sekarang sudah senang berfoto, dan di rumah itu kerjaannya itu sekarang itu menyanyi, Bapak Ibu.
sudah jauh lah perkembangannya. Terus sekarang itu pinginnya sekolah terus dokter. Kalau dia Wah, nih hari ini nih dibilang sama ibunya libur dadakan, dia marah dokter. Jadi seandainya libur, jadi sehari sebelumnya itu sudah dirayu, besok kita nggak sekolah ya dek, besok libur. Kalau enggak dokter, ngamuk dia hari itu. Ibunya ditarik-tarik minta berangkat sekolah itu dokter si Kailanya. Terus luar biasa. adik, ya luar biasa dokter perkembangannya setelah minum Before Life dan sekarang pun itu satu keluarga sudah minum Before Life semua dokter. Terima Ya, kasih. ya. Ya, Terus ada yang kedua ya Bapak Ibu namanya Ripa. Jadi Ripa ini saya awal ketemu adalah di kelas 6 SD dan dia ini memang termasuk dia cacat ya Iya, dokter ya. Tumpulayu. Karena dari kecil tubuh ya dari kecil anak itu belum bisa jalan dan semangatnya luar biasa. Ketika jalan saya pertama ketemu itu adalah dia pulang dari sekolah itu ngesot dokter. Nah setelah itu sama dokter diberikan Before Life dan awal sebelum minum Before Life si Ripa ini adalah BAB-nya pun hanya seminggu sekali sebelum minum Before Life-nya. Setelah minum Before Life, rutin dokter setiap hari itu, Bapak Ibu setiap hari itu sudah bisa BAB. Dan kebetulan waktu itu dikasih sepeda yang ada didorong gitu ya, dokter bukan sepeda yang digoes ya. Mm-mm. Bantu ya dokter ya. Jadi ketika awal itu harus dibantu sama neneknya. Jadi harus dipegangin sama neneknya. Dan setelah minum Before Life, si Rifa ini sudah bisa sendiri dokter. Cuman terakhir kemarin saya kunjungan itu, si Rifa ini hanya belum bisa ketika belok dokter, dia tidak bisa. Oh, Jadi kalau oke, belok, oke. ya itu perkembangan terakhir kemarin dokter. Ada saya ke sana tuh seminggu yang lalu melihat perkembangannya si Rifa. Jadi sudah sangat bagus dan di tulang belakang pun sudah tidak merasakan sakit. Karena tadinya itu kan Ripa merasakan di tulang belakang itu sangat sakit sekali untuk duduk. Sekarang sudah tidak merasakan Ya, sakit lagi dokter. ya Puji sudah. syukur. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sama dokter dan Mbak Nat karena kemarin sempat berkunjung ke rumahnya Ripa. Nah itulah testimoni dari Lampung ya dokter dan Bapak Ibu. Testimoni dari Lampung. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuri, senang sekali lihat perkembangannya Rifa dan Kaila. Sama-sama, Rifa Mbak. rupanya sudah selama 6 bulan ya Bu Nuri konsumsi kakinya sudah bisa menapak ya, sudah tidak ngesot lagi ya. Sudah tidak Tidak mengesot. ngesot lagi Ya. ya. Wow, luar biasa. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, dokter. Ini dari Pak Hidyo ya. Ibrahim kembali. Dokter, apa yang harus kita lakukan jika kita mendapati diagnosa anak yang berbeda-beda dari psikolog dan dari dokter yang berbeda? Mungkin bisa ini Pak Hidyo apa namanya diagnosanya apa begitu supaya dokter bisa menjawab lebih pasti atau dokter sudah bisa menjawab dengan pertanyaan ini Ya, dokter. ya. Jadi analisa saya seperti ini. Mungkin dari dokter memvonis anak memiliki masalah A, tapi beda dokter lagi mungkin yang didiagnosa B. Jadi dua hal yang berbeda nih kita bilang begitu. Ya, karena memang disiplin ilmu kedokteran itu berbeda-beda dalam hal mendiagnosa penyakit. Contohnya penyakit dalam mendiagnosa dengan metode mereka, kemudian dokter gigi mendiagnosa dengan metode mereka. Jadi dua hal yang berbeda. Izin dokter, ini ada tambahan dokter. Psikolog mendiagnosa ADHD, sedangkan dokter ASD. Ini dokter apa ini? Ya, ASD. kalau memang itu dari dokter anak, jadi kemungkinan mereka juga punya kriteria, ya, kriteria cara pendiagnosaannya. Walaupun kita selalu mengatakan antara autisme dengan hiperaktif ini kalau sepintas hampir sama, tapi perbedaannya jangan beda sekali gitu ya. Seperti yang tadi saya jabarkan,
bahwa untuk penderita autisme sendiri dengan ADHD ini beda dalam hal kalau autisme dia lebih banyak menutup diri terhadap lingkungannya, bahkan tidak dapat berinteraksi dengan normal. Sedangkan yang ADHD sifatnya kita bilang mengenal semua lingkungan namun karakter tidak bisa diam, lebih banyak liarnya. Jadi tinggal kita yang bisa melihat sendiri sebenarnya anak ini kategorinya lebih kemana ya. Anak ADHD ini susah untuk berkomunikasi, susah untuk kita bilang berkonsentrasi, kemudian susah sekali untuk diam, lebih banyak geraknya, tidak betah, kemudian susah untuk tidur, bahkan tidak bisa diam sama sekali dan lebih banyak menginterupsi, sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit bertanya. Berbeda sama anak autisme, ini lebih banyak cenderung diam. Diam tidak banyak bicara, bahkan kalaupun berbicara dia terbata-bata, tapi lebih senang kepada sensoriknya, yaitu dalam hal mungkin membaca buku, melihat sesuatu hal yang sifatnya untuk konsentrasinya, kemudian dunianya juga beda dunianya ya, kita bilang dengan dunia sendiri, dia lebih nyaman dengan kesendiriannya. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi tinggal kita yang menelaah, ini sebenarnya anak saya kategori yang mana. Mungkin psikolog mengatakan ADHD pada saat bersamaan muncul tantrum. Nah, kadang tantrum ini selalu dikategorikan kepada anak-anak yang memiliki tingkat ADHD ataupun kepada autisme. Namun lebih lebih dominannya adalah anak ADHD. Jadi mungkin psikolog mengatakan, oh anak ini punya masalah yaitu pada ADHD. Tapi kalau dokter yang lain mengatakan karena mungkin pada saat itu kondisi diam, langsung mengatakan, oh ini autisme. Ini adalah cara-cara memang metode dokter itu berbeda-beda gitu ya. Dalam hal penyampaian ini mungkin pada saat diperiksa juga kondisi anak dalam keadaan murung atau dalam keadaan happy. Ini membuat dokter juga bingung gitu. Nah, paling kita adalah untuk melakukan uji sendiri, yaitu dengan memberikannya buku, memberikannya pena. Kalau memang si anak tadi menuliskan dengan baik, dengan santai, tulisan rapi, ini kategori anak yang memiliki tingkat ASD. Tapi kalau dia coret-coret, dia pokoknya ngamuk, ngaco, nah ini termasuk kategori ADHD. Itu aja cara yang bisa kita nilai secara sepintas untuk membedakan karakter anak. Gitu. Banyak yang menyamain bahwa autisme ini speak delay, kemudian Down syndrome dianggap autisme, padahal beda. Beda banget autisme, ADHD, kemudian Down syndrome ini beda semua. Jadi makanya tadi saya jabarkan bahwa yang termasuk dengan ABK itu bukan autis, ya. ABK itu banyak sekali, termasuk tunagrahita, tunarungu, tunadaksa. Ini juga termasuk anak ABK. Jadi mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan semuanya bisa paham. Oh, kategori yang termasuk ADHD ini, kategori yang termasuk ASD ini, oh termasuk dengan tuna ini semua lengkap semuanya tadi. Jadi mungkin nanti juga siaran ini bisa kita ulang nanti di YouTube. Jadi bisa kita menelaah dan belajar kembali kategori mana saja yang termasuk dengan ABK yang dialami oleh anak kita. Jadi itu jawaban saya Pak Dio Ibrahim. Mbak Nat. Termute. Baik, Pak Hidyo, kalau ada yang oke, ini ada lagi anak saya dari Pak Hidyo lagi ya dokter. Anak saya Hmm. cenderung ke terburu-buru dok kalau melakukan sesuatu dan fokusnya gampang terdistrak. Mm-mm. Ya dokter, Ya, tambahan informasi dari Pak Hidyo. terburu-buru, apa distrak. Ya. Kemudian apakah dalam kegiatan sehari-hari anak mengalami apa namanya sering mengalami kecelakaan seperti memecahkan suatu benda, menabrak suatu objek. Ya, Pak Pak Hidyo boleh Hidio, dibantu dijawab.
Usia berapa ya Pak putranya ya Pak? Putri atau Itu dok. putra Pak? Nah, yang kemudian dalam hal berbicara, apakah lancar atau terbata-bata atau tidak bisa bicara sama sekali? Oh tidak dok, sudah dijawab tidak dok. Untuk yang menabrak tadi tidak apa melakukan apa pecah atau apa tidak dok dijawabnya dok kalau Mhm. Pak Hideo. Ya, jadi intinya ini, kalau anak sudah berbicaranya ngebut, ngebut ngomongnya ini juga sukar untuk mengendalikan emosinya. Kemudian kalau kita beri satu pekerjaan, kadang nggak tuntas, kemudian fokusnya sulit, ini termasuk kategori ADHD dia Pak Hideo ya. Berbeda sama autisme. Kalau autisme itu lebih banyak, kita bilang sensornya. Oke, nah ini termasuk kategori ADHD Pak sebenarnya. Kalau dari segi fisik psikologis ini bisa ke ADHD. Kalau di autisme itu sendiri, sorry, autisme ini lebih banyak anaknya diam, tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terburu-buru. Jadi lebih banyak diam karena dia ini berusaha ingin apa namanya, ingin memikirkan apa yang orang pikirkan tapi nggak kesampaian. Jadi lebih banyak gagal fokusnya bagi anak-anak yang autisme. Beda sama anak yang ADHD, dia cepet tapi salah. Tuh. Dia tahu apa mau kita tapi salah persepsinya. Dia langsung, oh saya tahu itu gitu. Padahal itu salah. Berbeda sama anak autis, dia lebih banyak diam, mikirnya lama gitu kita bilang. Kalau istilahnya ada bahasa, ih lemot, nah ini kategori masuk ke sana. Tapi bukan slow learner, beda. Ini lebih termasuk kategori autisme. Dan kalau berbicara juga suka canggung, berbicara juga sulit. Bahkan untuk berhadapan bertatap muka juga kesulitan sendiri gitu. Jadi kalau dari yang Pak Hidyo sampaikan, kemungkinan besar adalah ADHD. Hideo cukup itu. Kita tunggu pertanyaannya lagi ya. Baik, terima kasih dokter. Pak Hideo sudah ini. Bulis berkenan tidak sambil menunggu pertanyaan lain untuk testimoni putrinya Bulis? Mudah-mudahan Bulis masih bersama kita dari Bandung. Ibu Lis Kurniati, boleh izin berbagi testimoni putrinya? Ya, kalau belum ada dokter, pasien yang di Jakarta juga banyak sekali perubahan yang dibantu juga oleh perusahaan untuk konsumsi before life-nya sama dengan halnya tadi Siva juga Oh dibantu ya, dokter konsumsinya ya. Nah ini namanya Riva, namanya Siva dokter. Kalau Riva tadi yang dibantu dokter dan ini Siva juga dibantu dokter untuk konsumsinya. Terima kasih. Sudah konsumsi. Ini pasiennya Pak David Kurnia di klinik kami dokter. Nah sudah konsumsi selama 3 bulan sudah bicara, sudah mau bicara, menyebutkan nama orang tuanya, papa, mama, adik. Kemudian setelah 6 bulan konsumsi sudah mau sekolah dokter, sudah mau wah sekolah luar dan biasa. sekarang sekolah di sekolah khusus. Tapi masih 6 bulan tuh masih mau masuk, kadang bolos, kadang masuk, kadang bolos. Nah, ini sudah hampir berapa bulan ya Pak David ya? 9 bulan kalau tidak salah konsumsi sudah mulai sekolah dan sudah tidak ditunggu lagi, sudah bisa ditinggal oleh orang tuanya dan sudah mau bersosialisasi. Ya, terima kasih atas nama orang tuanya Siva dokter, karena sampai hari ini juga bantuan dari dokter masih kami sampaikan ke eh, Siva. Begitu dokter. Jadi perkembangan pembicaranya sudah cukup bagus. Sudah cukup Alhamdulillah. kendaraan katanya semakin bertambah. Dan pola makannya juga yang tadinya dokter dia maunya susu terus tiap hari sampai susu ultra tuh banyak sekali, tapi sekarang yang dia minta before life terus. Jadi orang tuanya juga agak kerepotan, tapi susunya sudah banyak berkurang. Dan pola makan yang tadi dia boleh dibilang rakus ya dokter, segala Iya. dimakan. Dan sekarang sudah terkendali, sudah tidak jajanan tuh sudah boleh dibilang 50% sudah menurun kata orang tuanya Pak Irwan. Oh, Terima luar kasih biasa. dokter. Ya, ya itu Ya, tes dari Jakarta. saya
Saya malah mau buat satu apa ya namanya ya, satu himbauan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri untuk tidak memberikan susu dalam bentuk kemasan. Nah, itu loh ya. Karena makanan yang sifatnya mengandung gluten atau kasein, apapun jenis susunya yang dalam kemasan, ini sangat berbahaya sekali untuk tumbuh kembang anak. Karena dia akan menjadi bom waktu untuk pada sel motorik di otak. Gitu ya. Jadi saat ini kita yuk perang melawan hal-hal yang sifatnya dapat membuat psikis anak menjadi mundur gitu ya. Saya nggak mau sebut merek, tapi yang namanya susu dalam kemasan ini tidak dianjurkan, apapun dalam bentuknya. Apakah dalam bentuk serbuk kah, atau dalam bentuk cairan kah, atau dalam bentuk creamer kah, yang tidak dianjurkan sekali. Karena juga memiliki kandungan gluten yang sangat tinggi sekali. Dan ini berbahaya bagi ginjal anak-anak kita. Ya, mari kita sayangi, kita kembalikan lagi ke fungsi untuk mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan yang selalu kita siapkan dan hidangkan di dalam rumah. Ya, lanjut. Jadi ya, intinya anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus pun menghindari susu ya, dokter? Iya, benar sekali. Karena yang sekarang ini semuanya tidak ada yang namanya susu murni. Semuanya tidak ada dalam susu murni. Semuanya dalam bentuk olahan. Olahan inilah yang sifatnya berbahaya karena menggunakan beberapa reaksi kimia. Ya, bukan teknik kimia tapi reaksi kimia yang ini akan berbahaya. Bukan hanya sifatnya menjadi laktat, tapi berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Karena dia mengandung gluten. Apalagi susu yang sifatnya kalengan dalam bentuk creamer ini berbahaya karena itu bukan susu sama sekali, melainkan gluten asli, gula yang betul-betul diformulasi dalam bentuk creamer. Hati-hati. Ya, terima kasih, dok. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, ini juga ada kabar gembira dari Before Life bahwa dalam baru minggu kemarin ya dokter, kita mendapatkan Iya, sertifikasi vegan ya dokter. iya benar sekali. Jadi Jadi kita bebas dari unsur hewani dan bebas dari unsur alium. Artinya unsur alium adalah bebas dari unsur bawang-bawangan. ya, ini sangat bagus juga dikonsumsi untuk orang-orang yang sehat nih, Bapak Ibu sekalian. Kita juga yang akan membimbing, menjaga, merawat anak kita, kita juga harus menjaga diri kita untuk sehat. Minum satu kali Before Life di sore hari sudah sangat membantu sekali ya dokter. Iya, benar sekali. Cukup 1 saset saja setiap hari. Ya, kita jadi pendampingan ke anak-anak, juga kita sebagai kepala keluarga juga akan lebih optimal kesehatan kita dan pendampingan kita ke keluarga. Ya, ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Fani. Dok, saya di Bandung. Jika ingin konsumsi Before Life, konsul kemana? Kemana ya agar tepat dosis dan maksimal hasilnya? Ya, di kita ini untuk Before Lab sendiri, ini bisa berkonsultasi di grup. Kita ada grup yang bisa eh, untuk berkonsultasi bebas dan free, gitu. Jadi Ibu Fani bisa menghubungi orang yang mengundang Ibu malam ini untuk minta masuk ke dalam grup. Jadi Ibu bisa berinteraksi dengan kita 2 arah. Ya, ya betul sekali Bapak Ibu. Jadi di Before Life ini betul-betul didampingi oleh dokter. Bahkan dokter Ferry sendiri kadang turun tangan sendiri untuk memberikan konsultasi atau memberikan jawaban pertanyaan dari Bapak Ibu melalui chat group. Bahkan dokter juga memberikan waktu untuk bicara langsung by phone dengan perjanjian tentunya ya, karena dokter juga ada kesibukan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah was-was bahwa Before Life ini betul-betul eh, penanggung jawabnya Dokter Ferry ini adalah formulatornya juga yang punya pengalaman cukup banyak. Monggo, siapa yang mungkin Pak Hidyo, siapa yang mengundang boleh masuk ke grup. Ibu Fani, Ibu Maria Baby, siapapun Pak Syahroni yang belum masuk ke grup, minta kepada yang mengundang malam ini untuk dimasukkan ke grup konsultasi umum. Nanti apabila memang urgent, ada sesuatu yang urgent, ingin konsultasi langsung dengan dokter by phone, itu pun bisa nanti dengan perjanjian. Begitu ya dokter ya, betul ya? Iya, benar Ya, sekali. ya, ya, itu Ibu Fani yang bisa kita bantu. Jadi Ibu tidak usah khawatir.
Untuk konsultasi dosis dan sebagainya juga nanti bisa ditanyakan. Ada pertanyaan lagi dokter dari Pak Hidyo. Dokter, kalau susu kambing asli apakah harus dihindari juga untuk anak ASD atau ADHD? Oke. Baik, susu kambing asli artinya baru dari diperas gitu ya. Maksudnya Pak Idio. Iya dok. Kira-kira bisa diminum tidak dengan rasa bau amisnya itu ya kita bilang. Ya, karena kan sekarang lagi tren tuh susu kambing etawa gitu ya. Ya, susu kambing etawa. Ya, kalau memang ini asli, itu tidak ada masalah, Pak. Tapi dipastikan bahwa dalam perasan itu tidak memiliki tingkat bakteri yang tinggi. Artinya, dalam hal dia baru, ini memiliki tingkat sterilisasi yang cukup baik, sehingga ketika dikonsumsi tidak memiliki peningkatan pada bakteri, utamanya bakteri coli. Nah, jadi ini boleh sebenarnya dikonsumsi. Namun sebaiknya kalau memang bisa kita hindari saja dulu konsumsi susu-susu yang sifatnya dari unsur hewani. Kan masih banyak ya susu dari beras merah, susu dari kedelai, kemudian susu-susu yang memang tidak dibuat secara teknologi yang menggunakan hewan. Kalau bisa gitu. Tapi kalau dari buah itu tidak ada masalah. Tapi kalau memang nanti suka dengan susu kambingnya, sah-sah aja, yang penting tidak melalui proses-proses yang sifatnya dalam hal kemasan. Itu jawabannya ya Pak Hidyo ya. Ya, kita tunggu pertanyaan lain. Sebelumnya Mbak Lis sudah ada belum ya? Sudah siap belum ya? Kita boleh dikasih testimoni Mbak Lis. Sementara menunggu pertanyaan lagi. Saya mau Sekarang pukul. Ya. Selamat malam. Selamat malam Ibu Kirana. Asik sekali mendengarkan testimoni, mendengarkan laporan-laporan semua. Saya jadi ikut tertarik begitu. Saya orang baru sekali ikut atas undangan Didi Ananda Brati. Jadi setelah mendengar ada suatu produk yang sehat, yang terutama karena kami vegetarian, itu cocok rasanya. Jadi saya langsung saja ingin mencoba seperti itu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari dokter yang tadi itu, kebetulan sekali saya punya cucu 2 orang di sini. Saya ada di Balikpapan. Ya, Cucu pertama itu tidak sama sekali suka makan sayur. Buah hanya mangga aja, itu pun sedikit. Jadi sukanya nasi egg sama itu aja. Sama nasi chicken nugget. Terus yang wah, satu cucu saya perempuan tuh yang baru umur 8 tahun, itu dari awal itu kalau dia sakit, batuk, salah makan sedikit saja, langsung sesak nafas. Jadi opname. Nah, hmm, kebetulan saya mendapatkan ini ketika saya membuat pertama kali saya mencoba 1 box saja. Ketika saya membuat minuman itu 1 saset, cucu saya datang, itu apa nih? Oh, ini minuman enak, mau. Jadi saya setiap hari akhirnya membuat 1 gelas bagi bertiga. Ya, jadi saya Wow, keren. kasihnya 2 sendok begitu. Nah, cucu saya yang kecilan itu yang sangat-sangat gini, enak banget ini. Terus habis kemarin, terus dia bilang, ini ayo order lagi, kita beli lagi, enak banget. Nah, saya jadi berpikir, mungkin ini penyelesaian supaya dia tuh tidak makan yang aneh-aneh, karena kan eh, saya beritahu selalu tidak boleh banyak gula, jadi dia sudah berhenti gula pasir. alhamdulillah. Jadi minum susu itu pas sekarang Hilo itu dia ada gula pasir, yang cewek juga sama. Nah, saya pikir apakah Be for Life ini mungkin penyelesaian untuk cucu saya yang tidak suka makan sayur, terus yang sesak nafas itu. Terus bagaimana, berapa porsi
yang harus diberikan untuk anak-anak kecil. Jadi itu. Jadi saya sudah order juga lagi. Semoga bisa membantu cucu saya. Terima kasih banyak. Saya diperkenalkan dengan produk ini. Namaskar. Ya, Namaskar. ya. Bu Kirana sudah on the way ya pesanannya. Sudah kami kirim tadi siang. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari lagi sampai. Baik dokter, silahkan dijawab dokter. Ya, jadi terima kasih sekali buat Ibu Kirana yang sudah mempercayakan Biporep sebagai pengganti sayur-sayurannya secara ekstrak kita bilang ya. Karena memang kandungan sayur dan buahnya ini sangat tinggi sekali di Biporep dengan rasa buah seperti jus. Bahkan ini bisa di-mix ketika anak-anak suka dengan jus, katakanlah jus jeruk, ini bisa dicampur lagi Biporepnya. Yang penting disajikan dalam air yang biasa dan ataupun air yang es. Yang tidak dianjurkan adalah air hangat apalagi air panas. Nah, tadi saya sempat tertarik ini cucunya yang suka makan nugget ataupun chicken nugget ataupun sosis. Nah, ini saran saya kalau bisa dihindari dulu. Karena yang ditakutkan walaupun dalam kemasan seperti itu tapi kandungan bakteri Salmonella paratyphi tinggi sekali. Ya, riset-riset sudah mengatakan di dalam sosis maupun di chicken nugget, kandungan salmonellanya tinggi sekali. Jadi takutnya efek yang ditimbulkan jangka panjang ini mudah sekali terserang penyakit tipes. Gitu ya. Jadi untuk sementara, kalau bisa dihilangkan saja kebiasaan mengkonsumsi hewan dalam bentuk kemasan-kemasan saset, apalagi yang sifatnya dikeringkan. Nah, ini yang tidak baik. Karena jatuhnya mereka sudah menggunakan beberapa obat penawar, obat pengawet yang sifatnya di dalam pembekuan. Takutnya itu paratipinya, virus bakterinya ini mudah menyerang bagi anak-anak yang rentan terhadap antibodinya. Jadi untuk semua anak-anak memang kalau ingin mengkonsumsi Bipore ini malah lebih baik sekali. Karena memang diformulasi sekali untuk ia mulai dari 0 bulan hingga para manula. Jadi tidak ada batasan siapapun yang mengkonsumsi. Bahkan, apakah anak-anak boleh mengkonsumsi satu saset sekaligus? Jawabannya ini boleh sekali, tidak ada masalah. Mau setengah saset juga tidak masalah. Yang masalah itu kalau dikonsumsi sasetnya, ini yang bermasalah. Gitu dia, Bu Kirana. Jadi ini aman sekali ya sebenarnya ketika dikonsumsi siapapun. Nah, untuk anak-anak juga, apakah mau berbagi bertiga tidak masalah. Hanya saja kebutuhannya sudah cukup atau belum kalau dibagi 3 ini, saya bilang begitu. Terima kasih Ya, banyak, dokter. nah kemudian kalau masalah apa namanya dispepnianya seperti asma, ini asma atau sesak napas ini banyak faktor. Apakah memang faktor ini berulang-ulang, apakah karena kronis, kemudian akibat tubuh kekurangan oksigen atau hipoksia, apakah juga karena suhu di ruangan, atau memang alergi terhadap suatu makanan, suatu benda, ataupun bahkan suhu juga mempengaruhi seseorang anak yang memiliki rentan untuk terjadinya sesak napas. Jadi, Sesak jadi nafas ini karena memang dari bayi baru lahir itu sudah terjadi seperti itu sampai diinkubasi selama tubuh. Terus sekarang baik. minum es atau makan es krim yang terutama pasti akan kumat, batuk, begitu batuk sesak nafas seperti ini. Oke. Baik, jadi kemungkinan pada masa kecil terjadi penumpukan cairan di paru-paru ini bisa kemungkinan terjadi. Atau juga emboli paru, atau apakah terjadi pneumotorak. Ini banyak hal yang sifatnya yang dibawa ketika seseorang ini baru lahir gitu. Nah, jadi nanti juga bisa dibantu untuk mengkonsumsi Biporlab karena sifat Biporlab juga ngebantu jaringan-jaringan organ mana atau sel-sel mana yang memang bermasalah di dalam tubuh. Ya, Bu Kirana. Iya. Terima kasih banyak, dokter. Saya akan lakukan. Ya, Semoga terima kasih Bu Kirana. testimoni pada orang lain dan banyak orang sakit soalnya. Terima kasih banyak. Ya, ya. Tadi saya ingin menambahkan untuk Pak Hidyo Ibrahim, anak kalau yang tadi suka susu kambing mengkonsumsi, ini boleh dikonsumsi, namun harus diperhatikan bahwa susu kambing ini kan tingkat grade-nya ini tinggi sekali ya.
kandungan proteinnya tinggi sekali. Jadi sangat mudah sekali bagi anak mengalami dehidrasi. Jadi harus lebih cukup untuk mengkonsumsi air putih sewaktu-waktunya. Jangan sampai dehidrasi karena dapat menyebabkan kekurangan cairan dan ini akan masalah dampak keterlanjutannya pada ginjal gitu. Kemudian juga karena dia asam folatnya sedikit sekali di susu kambing sehingga nanti mudah sekali anak mengalami diare. Oke, itu saja. Monggo yang lain. Kita masih bisa satu pertanyaan lagi. Kita tunggu. Boleh. Boleh, dokter ya. Bulis, mungkin sampai kita nunggu satu pertanyaan, boleh berbagi, Bulis? Bulis belum ini ya. Mudah-mudahan tidak tertidur. Terima kasih Mbak Nat. Ya, Bulis, terima kasih. Monggo. Ya, mungkin nggak banyak yang mau saya sampaikan. Hanya ucapan terima kasih aja nih ke Before Life. Ini kebetulan anak saya nih ada di sebelah saya nih, lagi nggak mau diem. Jadi ucapan terima kasih kepada Before Life karena dengan adanya Before Life ini, dia kan akhir-akhir ini sering tantrum ya. Jadi berkurang tantrumnya. Tuh ikutan bicara tuh dok. Alhamdulillah. Iya. Berkurang Halo. tantrumnya. Kemudian ya itu kan dari kecil susah BAB dok ya. Susah Ya. BAB dari lahir susah BAB. Nggak tahu apa penyebabnya sampai kayak mau melahirin gitu dok. Kalau BAB itu, Wow. iya sampai usia 5 tahun dok. Sampai kayak kejang gitu. Kebebalan ya. Kebebalan. Lalu saya kasih apa sih? Dukolak apa yang disemprotin itu ya? Iya. Nah itu. Nah usia 6 tahun mulai agak bagus gitu minum BAB-nya. Nah dengan adanya minum Beverlap dia sekarang lancar tiap hari. BAB-nya dok Baik. itu. Asalnya kan 3 hari sekali gitu dok ya. Terus badannya juga tambah langsing dok, katanya kan kegemukan. Oh, Ekstranya, Mbak. karena Iya. serat fiber di Before Life kan tinggi sekali ya. Itu juga gemuk kan dok ya. Sekarang kan dia ikut yoga juga dok ya. Jadi saya sertakan yoga juga nih. Udah hampir setahun lah. Kata yang ikut yoga tetap aja gemuk dok ya. Terus kata instruktur yoganya, ini bagus sekarang badannya katanya gitu. Terus aku bilang ini pakai Before Life gitu kan. Nah, terus kan ikutan tuh dok, yang saya ceritain itu pernah waktu itu instrukturnya ikutan minum Before Life juga yang saya bilang apa autoimun ya. Cuma nggak mau lanjut karena menggigil gitu. Nah, dia sampai Proses ikutan beli detox. dok Before Life gitu karena ngelihat anak saya langsing gitu. Iya, ya mudah-mudahan teman-teman saya di sekolah anak saya juga lagi saya edukasi dok ya. Ini Before Life ini bagus gitu. Udah saya undang beberapa orang cuma pada sibuk itu belum pada sempat Ya, hadir. nggak apa-apa. Mudah-mudahan di lain kesempatan kalau ada lagi mereka bisa pada ikut mendengarkan dok ya. Gitu. Iya. Ya, makasih dok ya. Terima kasih Sama-sama, untuk Ibu Before Life. Terima kasih Lis. Dokter Ferry. Baiknya nih teman-teman yang hadir di malam ini juga ikut konsumsi gitu ya. Ya. Terima kasih. Juga, ya. Malam. Wow, puji syukur sudah bisa nih. Ada satu pertanyaan dari Mbak Angel. Dokter, ya, malam dokter mau bertanya, apakah Before Life bisa membantu untuk amandel yang sudah golongan 4? Oke. Ini untuk umur? Usia berapa deh Angel? Ya, malam dokter. Malam. Kebetulan anak saya yang kecil itu November kemarin itu demam terus. Terus kemudian Oke. saya bawa ke dokter, diperiksa, ternyata amandelnya itu sudah bengkak. Dokternya bilang sudah Wah, golongan 4 dan harus dioperasi. operasi. Gitu. Ya, judulnya tapi operasi. ya, tapi sejauh ini kalau misalkan tidak demam lagi dan dijaga pola makannya, kemungkinan operasinya bisa ditunda karena jujur nih masih masa ujian, jadi saya masih tahan untuk operasi. Pertanyaan saya, kalau saya mau memberikan Before Life ke anak saya ini, memungkinkan nggak bisa kecil atau bagaimana gitu dok? Ya, Terima kasih. baik. Ya, kalau kita bilang radang amandel ini kan disebabkan karena infeksi virus atau bakteri sehingga terjadi peradangan di tonsil. Itu kita bilang ya.
Nah, penyebabnya banyak nih, mungkin dari jajanan, apakah minuman es, biasa itu air-air yang mentah dibekukan, jajanan-jajanan yang memang di pinggir jalan, ini kan banyak sekali nih penyebabnya. Sehingga terjadilah bapil dulu nih, baru terjadi radang amandel. Nah, kalau sudah dia membengkak, sudah peradangan, sudah terjadi tonsilitis namanya, nggak perlu dioperasi. Yang penting kita hentikan saja peradangannya. Jadi sifat di tonsil ini adalah sebagai feed control ketika tubuh terserang bakteri atau virus. Ketika masuk, maka sel NK akan bergerak sesuai perintahnya. Tapi karena terlalu banyaknya virus yang masuk, antibodi mengalami penurunan, terjadi peradangan, pembengkakan di sini. Namanya di daerah tonsil. Makanya terjadilah tonsilitis atau amandel. Terjadi radang. Lalu bagaimana dengan before lab? Apakah bisa untuk mengatasi amandel ini bahkan bisa menghilangkan? Tidak, jawabannya bisa sekali. Karena before lab ini kan sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan, anti nyeri juga, antibakterial. Caranya adalah jangan diminum before lab-nya. Gitu. Ya before lab-nya dikasih ke orang. Nggak ada yang canda. Maksudnya adalah dengan membuatnya dalam keadaan sublingual. 1 sendok teh. Ya, ambil 1 sendok teh, sendok yang kecil ya, bukan sendok makan, sendok teh, taruh di bawah lidah, kulum, lebih kurang 5-10 menit, tapi jangan langsung ditelan. Kulum dulu sampai liurnya benar-benar banyak. Karena liur ini kan mengandung enzim lipase ini kan banyak sebagai antibakterial juga, sangat ngebantu sekali. Ya, biarkan kulum sampai liurnya banyak, baru ditelan. Nah, itu saja cara mengakalinnya. Jadi nggak usah lagi minum obat yang sifatnya menghentikan peradangan, apakah itu bupakom atau degirol atau efgetrosis. Itu kan nanti buat kaku karena dia mengandung asam askorbat ya. Jadi takutnya kena ke lambung atau kelamaan lidah jadi kaku. Jadi cukup konsumsi aja before lab tapi di bawah lidah atau sublingual. Kulum lama antara 5-10 menit. Yang pasti jangan baru di bawah lidah langsung habis. Jangan. Tapi tetap di bawah lidah. Tunggu lama sampai liur itu banyak. Baru ditelan. Itu saja. Jika dilakukan dengan benar, 3-4 hari sudah mengalami kempes peradangannya. Jadi Oke, nggak perlu jadi harus operasi. pemakaiannya itu seperti obat jantung gitu ya dok ya, berarti di bawah lidah ya. Di bawah lidah, benar sekali. Karena dia dekat dengan daerah leher, jadi lebih bagus kita sublingualnya. Oke dokter, baik, terima kasih dokter Ferry. Baik, terima kasih Mbak Angel. Satu lagi boleh nggak dokter, nawar nih dokter? What? Satu lagi ya, oke, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa lanjutkan di Rabu minggu depan. Ini dari Ibu Fani. Dok, bisa nggak untuk penderita diabetes? Untuk Before lab. penderita diabetes, jawabannya sangat bisa sekali dan banyak sekali sudah testimoni untuk Ya, diabetes. oke. Apakah pra-diabetes atau diabetes tipe 1, tipe 2, kemudian yang sudah katanya ada diabetes kena ini gula kering, gula basah, ini jawabannya bisa sekali. Bahkan dia bisa memperbaiki masalah pada organ pankreasnya. Karena kita bilang diabetes ini kan terjadi karena gula darah ini berlebihan dan tidak dapat diproduksi secara masif untuk menjadikan energi pada tubuh. Akhirnya tersimpan dan mengalami peradangan. Jadi jawabannya bisa sekali justru Bu Fani untuk penderita diabetes gitu ya. Walaupun ketika di awal-awal mengkonsumsi before lab ini gula akan terlihat sangat tinggi sekali. Bukan berarti before lab ini memiliki gula, bukan. Tapi justru ketika pankreas masih dalam tahap recovery, supaya tidak mengalami hipoglikemik, maka gulanya ini ditahan dulu, dinaikin, supaya tubuh tidak dalam keadaan lemas. Sampai pankreas benar-benar dalam keadaan pemulihan dan sudah di recovery dan sudah normal, maka gula akan dinormalkan kembali. Ya, jadi jawabannya bisa sekali Bu Lis. Ini konsumsi pertama adalah 3 saset selama 7 hari. Ya, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Selebihnya cukup 2 saset, yaitu pagi dan sore hari saja mengkonsumsi before lab-nya. Jelas Tapi Ibu Fani? bukan berarti kena diabetes harus menghentikan konsumsi makan nasi. Jangan. Nasi selalu menjadi kambing hitam ketika seseorang menderita diabetes.
Masalahnya adalah gula. Apapun makanan kalau mengandung gula itu yang harus dihentikan. Bukan berarti gula alami. Kalau nasi kan gula alami, enggak baru dihentikan. Enggak perlu harus ganti gula merah. Kenapa? Kita membutuhkan glukosa yang sangat alami. Yang enggak alami ini yang harus dihentikan. Apakah penggunaan gula pasir dalam bentuk bakery, dalam bentuk kue, nah ini harus dihentikan. Dalam bentuk teh manis, campuran kopi. Ini harus dihentikan sama sekali. Tapi kalau nasi, jangan pernah dihentikan. Karena tubuh membutuhkan sekali namanya gula alami. Ya, karena nasi ini memiliki glukosa yang sangat tinggi. Jadi jangan pernah mengganti nasi. Karena kasihan nasi selalu jadi kambing hitam. Baik, dokter. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali ini kita sudah 2 jam berjalan. Sudah lewat. Seru sih saya tadi sampaikan ya dokter. Di akhir acara pasti seru. Di awal-awal belum panas. Baik Bu Nuri, tugas yang diberikan kepada saya melalui WA sudah saya jalankan. Saya kembalikan kepada Ibu Nuri. Ya. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Mbak Nat, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di minggu depan gitu ya dokter Mbak Nat. Ya, Jadi saya akhiri, selamat malam untuk kita semua. Ayo kita konsumsi Before Life untuk sehat dan umur panjang. Terima kasih Amin. dokter. Amin. Mbak Rara, halo. Ini Mbak Rara baru muncul ini. Enggak dari tadi Enggak, dengerin. dari tadi Mbak Rara. Yang baru muncul Mbak Lia. Mbak Lia